Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Masih dalam acara Ngopi Yuk, ngobrolin firman Tuhan. Nah, hari ini Cak Agus mau ngobrolin tentang waktu. Nah, kira-kira waktu itu apa dan seperti apa? Ada yang mau jawab? Atau gini deh, ganti pertanyaannya. Waktu itu ada berapa? Mungkin ada 24 jam, ada 1 menit, 2 menit, atau apa? Atau mungkin kita akan ngomong, oh Cak, waktu itu ada 3. Loh kok bisa 3? Apa itu? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, atau apa? Nah, teman-teman, hari ini aku memang mau ngobrol tentang waktu gitu ya, tapi bukan waktu tentang waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, atau Indonesia bagian mana gitu ya. Bukan soal itu yang mau aku bicarakan, tapi kita berbicara tentang waktu atau waktu yang lain. Nah, teman-teman, kalau aku boleh ngomong gitu ya, aku percaya sih sebagian besar dari kita sudah tahu tentang waktu ini gitu ya. Mungkin kita akan jawab gini, waktu itu ya ada beberapa macam gitu loh. Yang pertama itu waktu itu berbicara tentang kronologi. Tentang kronologi, misalkan ada jam 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau berbicara tentang hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya gitu ya. Atau juga kalau berbicara kronologi, mungkin lahir, kemudian besar, kemudian meninggal, atau apa. Itu berbicara tentang kronologi. Ya, memang betul gitu. Itu berbicara tentang kronologi. Ya memang kronologis itu ya seperti itu gitu. Waktu yang berbicara kronologi, atau orang sering menyebutnya sebagai kronos gitu ya. Jadi tentang usia itu juga sebuah kronologi ya, dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu waktu tentang berbicara waktu tentang kronologi. Dan waktu yang satu lagi itu kesempatan. Jadi tentang kesempatan, dan orang-orang biasanya menyebut sebagai kairos gitu ya. Bahasa kerennya kairos gitu. Jadi ada kronos, ada kairos, ada kronologi, ada kesempatan. Ya kalau kesempatan ya kita tahu gitu ya. Contoh kesempatan ini kerja gitu ya. Ada lowongan pekerjaan. Kita ada kesempatan nih bekerja di satu perusahaan yang besar. Nah, itu namanya kesempatan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kira-kira antara kronologis, waktu yang secara kronologis, dengan waktu yang adalah kesempatan, itu lebih penting mana, teman-teman? Bagi kalian itu lebih penting mana? Kronologis atau kesempatan? Ayo, kira-kira lebih penting mana? Kronologis atau kesempatan? Nih, saya percaya ada banyak yang akan menjawab kesempatan. Kenapa? Ya karena kesempatan itu kan, kalau ada kesempatan pertama, belum tentu ada kesempatan kedua. Kesempatan itu hanya datangnya satu kali. Jadi harus benar-benar ini ya, dimanfaatkan dengan baik. Itu kesempatan gitu. Belum tentu ada kesempatan lagi. Oke, sekarang gini. Kalau kembali saya tanya gitu ya tentang kesempatan tadi.
Benar nggak? Kalau kesempatan itu datangnya hanya satu kali. Nah, menurut teman-teman benar nggak? Kesempatan itu datangnya hanya satu kali. Ayo, coba kita berpikir. Benar nggak kesempatan itu datangnya hanya satu kali? Gak ada kesempatan kedua, ketiga. Nah, teman-teman, bagaimana? Kesempatan itu hanya satu kali atau bisa beberapa kali? Inilah yang menjadikan alasan bagi kebanyakan orang mengatakan bahwa ini kesempatan ini yang lebih penting daripada kronologis. Waktu yang adalah kesempatan ini yang lebih penting daripada kronologis. Nah, kesempatan itu sangat penting. Banyak orang yang mengatakan, wah kesempatan paling penting nih, kronologis itu enggak. Dan ternyata teman-teman, memang betul, kesempatan itu sangat penting. Karena apa? Karena kesempatan itu sebenarnya datangnya enggak, kadang-kadang itu enggak cuma satu kali loh. Kesempatan itu bisa datang satu kali, bisa datang dua kali, bisa datang mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan mungkin 10 kali. Nah, tetapi yang jadi masalahnya itu di sini. Kesempatan boleh datang sampai 10 kali, tetapi belum tentu kesempatan yang ke-11 itu ada. Nah, coba dipikirkan. Kesempatan boleh datang 2, 3, 4 kali, tapi belum tentu kesempatan itu datang yang kelima. Inilah yang harus menjadi awasan buat kita gitu ya, nggak menyia-nyiakan waktu, nggak menyia-nyiakan kesempatan. Ya kalau anda semua ini masih belajar, ya pergunakan kesempatan dengan baik untuk belajar. Kalau teman-teman semua ini masih kerja, pergunakan kesempatan ini dengan baik untuk bekerja. Karena apa? Saya percaya bahwa teman-teman nggak akan pernah menyangka, nggak akan pernah nyangka gitu kalau akan terjadi seperti belakangan ini yang terjadi. Ada lockdown, dimana nggak ada kesempatan lagi untuk bekerja, untuk sekolah. Ya itu kali ini sih yang secara langsung ya, secara konvensional masih bisa dilakukan secara online gitu. Tapi kita kan nggak pernah nyangka hal ini terjadi. Jadi kesempatan itu kita pergunakan dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, yang melayani, pergunakanlah kesempatan yang ada itu dengan baik-baik untuk melayani Tuhan. Karena apa? Mungkin suatu saat nanti kalau kita sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi, tidak akan namanya tubuh ini juga bisa mengalami kelemahan. Ada saatnya kita nggak bisa untuk melayani lagi, tetapi kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik. Itu berbicara tentang kesempatan. Jadi kesempatan itu memang betul ternyata sangat penting, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Itu tentang kesempatan. Jadi jangan sia-siakan waktu. Nah, berarti bener dong, kronologis itu nggak penting. Tunggu dulu. Siapa bilang kronologis nggak penting? Teman-teman, saya mau tanya, waktu itu bisa diputar kembali nggak? Nggak bisa. Waktu itu bisa dihentikan nggak? Tidak bisa. Waktu berjalan terus. Waktu itu bisa dikejar nggak? Tidak bisa. Waktu itu akan berjalan terus. Betul, cara kronologis itu ya, waktu itu ada kemarin, hari ini, dan hari esok. Tapi kalau sudah berjalan, hari ini sudah berjalan, itu sudah jadi masa lalu. Besok itu hari ini sudah jadi masa lalu. Nggak bisa diputar lagi. Kalau sudah kita masuk dalam hari berikutnya, mau mundur ke hari yang sebelumnya, nggak bisa. Jadi artinya apa? Mau kronos, mau kronologi, maupun kesempatan, waktu yang adalah kesempatan, itu sama-sama penting. Ayo kita pergunakan waktu kita itu dengan baik-baik gitu.
Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jangan sampai secara kronologis kita kehilangan nyesel. Aduh Tuhan, opo sih kok aku nggak pakai ini untuk melayani? Kok Tuhan? Kok aku nggak segera bertobat? Ternyata ini yang terjadi. Karena apa? Waktu nggak bisa diulang kembali. Artinya gini, kronologis maupun kesempatan sama-sama penting. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Pergunakan itu dengan baik. Nah, saya ada satu cerita. Nah, Alkisah. Ada 3 iblis kecil yang sedang kuliah. Dan hari itu adalah waktunya untuk ujian terakhir. Ya, boleh dibilang ini ujian skripsi lah, ujian terakhir lah ini, gitu loh, penentuan mau wisuda atau enggak. Kemudian Raja Iblis panggil ketiga iblis kecil itu. Ayo sini kalian semua, ini ujian terakhir. Kamu, si iblis kecil, saya mau tanya, ini kan kamu sekolah terakhir, kamu kuliah terakhir, besok kamu harus sudah menggoda manusia supaya bisa jatuh dalam dosa. Apa yang akan kamu lakukan? Gampang Tuan Raja Iblis, saya akan ngomong ke manusia, surga itu nggak ada, jadi nggak usah lah hidup baik, nggak usah lah taat sama Tuhan, karena surga nggak ada, percuma. Raja Iblis ngomong begini, waduh, itu memang jawaban bagus, tetapi itu jawaban kuno. Semua manusia tuh udah tahu kalau surga itu ada. Dah, minggir, kamu nggak lulus. Kamu, yang berikutnya, apa yang akan kamu lakukan? Tuhan Raja, saya akan ngomong ke manusia, tak bisikin manusia itu, bahwa neraka itu nggak ada. Kamu ini sama saja, itu jawaban kuno. Manusia tahu kalau neraka itu ada. Sekolah mikir. Kamu kembali terakhir, saya ingin mendapat jawaban yang terbaik dari kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Begini Tuan Raja, saya akan datang kepada setiap manusia dan saya akan berbisik di telinga mereka ketika mereka sedang lelah, terbuai, ketika mereka sedang sibuk, ketika mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak sukai. Saya akan bisikkan di telinga mereka, saya akan ngomong gini, sudah, santai saja, masih ada hari esok. Nah, ini jawaban yang bagus. Ini baru mantap. Manusia itu sering terlena dengan waktu, sering kali meremehkan waktu dan ngomong masih ada hari esok. Bagus, kamu lulus, dan mulai hari ini gak usah tunggu besok, kamu langsung turun ke dunia, godain manusia, jatuhkan mereka. Nah, sambil menikmati kopi tapi batuk. Bagus, kamu sekarang hari ini gak usah nunggu besok, tak utus untuk menggoda manusia supaya mereka jatuh dalam dosa dan ngomong masih ada hari esok. Teman-teman, bagaimana? Bener nggak kalau kita semua tahu bahwa surga itu ada? Bener nggak kalau kita semua tahu bahwa neraka itu ada? Nah, makanya ketika manusia dibujuk untuk melakukan hal-hal yang jahat, banyak yang menolak, banyak yang tidak mau. Suruh berzina, banyak yang menolak, ya kan? Suruh apa? Misalnya suruh apa? Mencuri, membunuh, banyak yang menolak. Suruh apa lagi? Korupsi, banyak yang menolak. Tetapi ketika ada sesuatu yang membisikkan di telinganya dan ngomong masih ada hari esok, apa yang terjadi? Bukankah banyak orang yang menunda-nunda waktu, ya kan? Menunda-nunda, ada kesempatan nggak diambil.
Nggak taunya suruh tobat, nggak tobat-tobat. Disuruh sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh. Wes pokoknya aku berbuat baik cukup, nggak perlu Tuhan-Tuhanan. Lah, untuk nerima Tuhan, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, tunggu besok-besok lah kalau sudah tua. Ingat, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan dia akan pergi ke Balikpapan. Dalam peti maksudnya. Kita nggak ada yang tahu kapan waktunya. Jadi kita harus pergunakan waktu itu dengan baik. Sekali lagi teman-teman, jangan suka menunda-nunda. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Kalau mau melayani, melayani sekarang. Kalau mau bersaksi, bersaksi sekarang. Jangan menunda-nunda. Oke? Demikian dulu, sekian dulu obrolan di warung kopi hari ini. Sampai ketemu kembali di obrolan-obrolan kita selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik, dan pastinya setiap obrolan-obrolan di warung kopi bukanlah obrolan sia-sia tanpa manfaat. Kalau kita mau mencermati dan mau melakukan, saya percaya ya, kita semua percaya bahwa kita akan mendapatkan berkat dari situ. Sekian dulu dan salam kopi.